Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan membacakan terjemahan Al-Quran surat Ar-Ra'du ayat 11 sampai dengan ayat 20. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Karena bagi manusia itu ada malaikat yang mengawasinya secara bergiliran siang dan malam di muka dan di belakangnya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan sesuatu bangsa sebelum mereka sendiri merubah keadaannya. Dan bila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu bangsa, maka tiada orang yang mampu menolaknya dan tiada pelindung baginya selain Dia. Catatan: 4 malaikat ditugaskan Tuhan untuk menjaga dan mengawasi gerak-gerik manusia secara bergiliran siang dan malam. 2 di antaranya berada di kiri dan kanan, tugasnya mencatat apa yang dilakukan oleh manusia. Sedang yang kedua lagi berada di muka dan di belakang untuk mengawasi gerak-geriknya. Mereka disebut malaikat hafazah. Sekiranya makhluk yang bernama manusia ini telah mampu membuat bermacam-macam alat pencatat, misalnya pada air listrik sampai kepada komputer, radar dan sebagainya yang dapat mencatat sesuatu dengan baik, maka cara bekerjanya malaikat hafazah yang diperintahkan Tuhan jauh lebih teliti dan peka dari alat-alat buatan manusia itu. Namun jangan diartikan Tuhan tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh manusia tanpa catatan malaikat hafadzah. Catatan malaikat hafadzah gunanya untuk menjadi bukti di akhirat nanti sekiranya manusia yang berdosa memungkiri kesalahannya. Yang kedua, nasib buruk yang menimpa sesuatu bangsa karena kesalahan dan kelalaiannya sendiri, maka Tuhan tidak akan merubah keburukan itu dengan kebaikan sebelum bangsa itu sendiri merubah sebab-sebab yang menjadikan mereka bernasib buruk. Sebaliknya, nasib baik berupa kesejahteraan dan kemakmuran yang telah dinikmati sesuatu bangsa tidak akan lenyap dari bangsa itu selama mereka tidak bertindak aniaya dan permusuhan yang merusak tata pergaulan umum yang menyebabkan mereka telah menikmati kesejahteraan dan kemakmuran. Dialah yang memperlihatkan kilat kepadamu yang menimbulkan rasa cemas dan harapan, dan Dia pula yang menjadikan mendung. Catatan: cemas disambar petir, kebanjiran dan sebagainya. Harapan akan turunnya hujan bagi petani yang mendambakannya. Dan guru bertasbih memuji Tuhan, begitu juga malaikat karena takut kepadanya. Dia yang menggalakkan halilintar, lalu disambarnya orang-orang yang dikehendakinya, sedang mereka saling berbantah tentang Allah. Dia paling bengis terhadap musuhnya. Dialah yang berwenang mengabulkan doa yang benar, sedangkan berhala-berhala yang mereka puja selain Allah tidak mampu memperkenankan doanya sedikit pun. Tak ubahnya seperti orang yang mengembangkan kedua telapak tangannya yang meminta supaya air itu meloncat saja ke mulutnya dengan sendirinya. Dengan cara itu air itu tidak akan pernah sampai ke mulutnya. Doa orang kafir itu percuma saja. Catatan: maksudnya berdoa kepada berhala jelas tidak akan terkabul sebab berhala itu benda mati yang tidak berkemampuan apa-apa. Jika mereka berdoa kepada Tuhan, jelas pula tidak akan diterima. Hanya kepada Allah sujud segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, yang mukmin karena taatnya, sedang yang kafir karena terpaksa. Begitu juga bayang-bayangnya sujud mengikuti tubuhnya pagi dan petang. Tanyakanlah kepada para penyembah berhala itu, siapakah Tuhan yang mengayomi benda-benda angkasa dan bumi? Jawabnya, Allah.
Tanyakan pula, patutkah yang selain Allah itu kamu ambil jadi pelindung yang tidak mampu memberi manfaat maupun menolak bahaya bagi dirinya sendiri? Selanjutnya tanyakan pula, samakah orang yang buta dengan orang yang punya penglihatan? Atau samakah gelap gulita dengan terang benderang? Atau apakah berhala-berhala yang mereka jadikan sekutu-sekutu Allah itu mampu menciptakan sesuatu seperti ciptaan Allah, sehingga kedua ciptaan itu sama dalam pandangan mereka? Katakanlah, Allah adalah pencipta segala-galanya, dan Dia Maha Esa dan Maha Perkasa. Tuhan telah menurunkan hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut kadar besar dan kecilnya hujan, dan arus pun membawa buih yang mengapung selanjutnya dari logam yang mereka lebur dalam api untuk dijadikan perhiasan dan perkakas. Ada pula kotoran seperti buih tadi. Begitulah caranya Allah menampilkan contoh tentang berpisahnya yang benar dan yang salah. Adapun buih atau kotoran akan terbuang percuma sebagai sampah, tapi barang yang berguna bagi manusia akan tinggal tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat beberapa perumpamaan. Catatan: contoh pertama yang ditampilkan Tuhan tentang berpisahnya yang benar dengan yang salah, yang hak dengan yang batil, yang beriman dengan yang kafir, bagi buih yang dibawa arus. Bagai buih yang dibawa arus kemudian hilang lenyap tidak berguna, sebaliknya air akan tinggal tetap sebab banyak gunanya bagi manusia. Contoh ini menunjukkan bahwa yang berguna dengan yang tidak berguna pasti akan berpisah juga, seperti halnya air dan buih. Yang kedua, contoh yang kedua dengan perumpamaan yang lain dalam materi yang sama. Bagi orang yang mentaati panggilan Tuhannya disediakan pahala yang baik. Sebaliknya bagi orang yang tidak memenuhi panggilannya tersedia pula baginya bermacam siksa di antaranya, sekalipun mereka memiliki segala yang ada di bumi. Dan ditambah sebanyak itu lagi, tentu mereka akan menebus dirinya dengan kekayaan itu. Setelah melihat betapa hebatnya siksa, mereka mendapat penilaian buruk dalam perhisaban dan tempat kediaman dalam jahanam, tempat tinggal yang paling buruk. Apakah orang yang mengetahui bahwa yang diturunkan kepadamu adalah kebenaran dapat disamakan dengan orang yang buta hatinya? Sebenarnya orang yang berpikiran sehat jualah yang dapat menerima pengajaran. Orang-orang yang memenuhi janjinya dengan Allah dan tiada melanggar perjanjian. Catatan: maksudnya menunaikan kewajiban-kewajiban yang dibebankan Tuhan kepada manusia, baik dalam hubungan antara manusia itu sendiri dengan Tuhannya maupun dalam hubungan antara sesamanya. Yang kedua, maksudnya tidak melanggar janji yang telah diikrarkan oleh manusia terhadap Tuhan, misalnya beriman, dan tidak melanggar janji yang diperbuat oleh manusia itu dengan sesamanya, misalnya dalam hal jual beli dan bermacam-macam janji lainnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah telah kami bacakan terjemahan Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 sampai dengan ayat 20. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.